Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Misbah Ahmad dari program studi pendidikan agama Islam. Ya, di sini sekaitan dengan apa yang menjadi tugas mata kuliah kami. Kami selaku pemateri dari kelompok 8 di sini kami akan sedikit memberikan penjelasan sekaitan dengan materi yang kami angkat, materi yang kami usung dalam makalah kami yang berjudul Nahdlatul Ulama. Ya, pada dasarnya Nahdlatul Ulama, dari materi yang kami angkat, kita bisa melihat bahwasanya Nahdlatul Ulama ini adalah salah satu organisasi keislaman yang besar di Indonesia. Banyaknya perbedaan ideologis dan perbedaan orientasi dalam merespon fenomena yang kemudian ada pada saat itu, baik dalam skala nasional maupun skala internasional, khususnya dunia Islam. Maka pada tanggal 31 Januari 1926 lahirlah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi kaum tradisionalis, yang menjadi jawaban representatif, yang merupakan jawaban dari di mana umat Islam terhadap problem dan fenomena yang berkembang dalam dunia Islam di Indonesia, dan untuk berkiprah dalam mempererat barisan kebangkitan nasional pada saat itu. Di antara pengertian yang umum tentang Nahdlatul Ulama ini, kita bisa mengatakan bahwasanya NU atau dengan kata lain Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi keagamaan yang setia mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad SAW. Organisasi ini didirikan atas kesepakatan para ulama saat itu yang menginginkan kebangkitan akan kemerdekaan rakyat Indonesia, yang dimana saat itu ia dijajah oleh bangsa Belanda. Nahdlatul Ulama di sini merupakan organisasi keagamaan, keislaman. Organisasi ini dirintis oleh para kiai yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai wadah usaha untuk mempersatukan diri dan menyatukan langkah dalam tugas memelihara, melestarikan dan mengembang serta mengamalkan ajaran Islam dengan merujuk kepada salah satu imam mazhab, serta berkhidmat kepada bangsa dan negara, utamanya umat Islam. Nah, Nahdlatul Ulama di sini merupakan organisasi terbesar di Indonesia dan juga mempunyai peran strategis dalam membentuk struktur sosial yang ideal. Maka dari itu, struktur organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari para kiai yang merupakan simbolis ulama dan juga merupakan pusat atau sentral figur tauladan dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana sebenarnya sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama? Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926. Seperti yang kami jelaskan sebelumnya, ini sebagai jawaban terhadap apa yang menjadi fenomena dan permasalahan yang muncul kala itu, di mana tokoh-tokoh yang kemudian sangat berperan dalam pengembang atau pendirian organisasi ini adalah K.H. Hashim Asy'ari dan para ulama-ulama pada saat itu. Nah, pada saat kegiatan reformasi mulai berkembang luas, ulama belum begitu terorganisasi, namun mereka sudah saling mempunyai hubungan yang sangat kuat. Nah, adapun perayaan pesta seperti haul, ulang tahun karena wafatnya seorang kiai, secara berkala mengumpulkan para kiai, masyarakat sekitar saat itu sudah saling mempunyai hubungan satu sama lain, dan bahkan masyarakat sekitar ataupun para bekas para santri yang pernah diajar oleh para ulama kini tersebar di seluruh Nusantara, sehingga berdirinya Nahdlatul Ulama tak bisa dilepaskan dengan upaya mempertaruhkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempertahankan ajaran ini. Ajaran ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' yang merupakan keputusan para ulama sebelumnya, dan juga disertakan dengan qiyas, yang mana penetapan hukum disesuaikan dengan persamaan dengan kasus-kasus yang ada dalam cerita Al-Quran dan hadis. Pada dasarnya proses konsolidasi
banyak sekali dilewati dalam pendirian organisasi ini. Maka dari itu, dengan haluan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini lahir dengan alasan yang mendasar, antara lain yang pertama, kekuatan penjajah Belanda untuk meruntuhkan potensi Islam telah melahirkan rasa tanggung jawab alim ulama yang menjaga kemurnian dan keluruhan agama Islam. Yang kedua, rasa tanggung jawab alim ulama sebagai pemimpin umat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan membebaskan dari beragam belenggu yang telah dilakukan oleh bangsa penjajah. Dan yang terakhir adalah rasa tanggung jawab alim ulama dalam menjaga ketentraman dan kedamaian bangsa Indonesia, serta tidak seluruh perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam fase-fase yang telah dikemukakan sejak akhir abad ke-19 sampai sekarang. Nah, merupakan proses fase dan antitese ya. Kemudian dalam fase pergerakan kemerdekaan misalnya, ada 3 kelompok kekuatan yang berkembang secara bersamaan. Misalnya munculnya kelompok elit yang baru sebagai sekolah-sekolah Belanda, dibarengi pula dengan 2 kekuatan pergerakan yang bersumber dari Islam, yaitu Islam modern dan Islam tradisional. Nah, dalam fase ini modernisasi yang dilakukan, modernisasi Islam yang tersalur dalam berbagai keagamaan mulai tersebar dan memperoleh sambutan yang cukup luas. Hal ini kita bisa dapati hampir di semua kota besar di Indonesia, bahkan sampai di desa-desa kecil yang ada di pelosok negeri. Nah, pertambahan yang luar biasa dalam keanggotaan syarikat Islam menjelang akhir tahun 1920-an terutama disebabkan oleh peranan kiai memobilisasikan massa pada tingkat masyarakat luas ini, bahwasanya tidak berarti bahwa pada tubuh syariat Islam belum ada perbedaan-perbedaan ideologi antara mereka yang cenderung untuk mempertahankan Islam yang tradisional. Nah, adapun pengaruh Nahdlatul Ulama yang besar di kalangan kiai dan ulama-ulama di Jawa Timur dan Jawa Tengah dan kaum awam itu sebagaimana dirumuskan dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama pada tahun 1927, di mana organisasi tersebut bertujuan memperkuat kesetiaan kaum muslimin pada salah satu dari mazhab yang empat tersebut dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menguntungkan para anggotanya sesuai dengan ajaran-ajaran yang berlaku dalam Islam. Adapun kegiatan pokok antara lain, yang pertama adalah memperkuat persatuan antara sesama ulama yang masih setia kepada ajaran-ajaran mazhab. Adapun yang kedua, memberikan bimbingan tentang jenis-jenis kitab yang kemudian akan diajarkan kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mereka bina. Adapun yang ketiga, penyebaran Islam harus sesuai dengan tuntutan mazhab yang 4. Dan yang keempat, memperluas jumlah madrasah dan memperbaiki struktur organisasi. Kemudian, membantu pembangunan masjid-masjid, langgar dan pondok pesantren. Adapun yang terakhir adalah membantu anak-anak yatim piatu dan fakir miskin. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya Nahdlatul Ulama di sini menetapkan dirinya menjadi pengawas tradisi dengan mempertahankan mazhab Syafi'i yang dianut oleh kebanyakan umat Islam di seluruh Nusantara ini. Selain itu, NU atau Nahdlatul Ulama memberikan perhatian khusus kepada kegiatan ekonomi, bidang yang berkaitan dengan kehidupan para kiai yang terkadang adalah pemilik tanah dan pedagang. Nahdlatul Ulama sebagai satu organisasi sosial yang terbesar di Indonesia sebenarnya adalah komunitas Islam yang semenjak kelahirannya 70-an tahun yang lalu senantiasa berusaha menekankan pentingnya pelestarian dan penghargaan terhadap khazanah budaya Nusantara. Hal ini kita bisa melihat diilhami oleh dakwah khas Wali Songo yang berhasil mengakomodasi antara lokalitas budaya dengan universitas agama Islam. NU berupaya menebar benih-benih Islam dalam wajah yang familiar atau mudah dikenali oleh seluruh masyarakat Indonesia, serta menghindari pendekatan
negasional sehingga kondusif bagi dua hal yang sangat dibutuhkan dalam konteks pluralisme. Yang pertama, perekatan identitas kebangsaan, ya. Perekatan identitas kebangsaan yang merupakan jalur budaya dengan membawa watak yang sifatnya pluralis. Kemudian hampir tidak ada komunitas budaya yang merasa terancam akan eksistensi dari organisasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui dari sinilah ya, mulai dari sinilah kita bisa melihat muncul kaidah hukum Islam al-'adah muhakkamah yang memberi peluang besar bagi sebahagian besar tradisi apapun yang dikonversi menjadi bagian hukum Islam. Selama tidak menyangkut ibadah mahda seperti solat, puasa dan semacamnya, ya, aktivitas budaya sangat mungkin dinilai sebagai kegiatan yang bermuatan agama jika memang berperang menegakkan ya prinsip-prinsip yang diperjuangkan oleh Islam itu sendiri. Nah, adapun ya dalam batas yang sifatnya minimal, aktivitas budaya tersebut ya tidak akan dilarang selama tidak merusak kemaslahatan atau tidak merusak maslahat yang berkembang di agama Islam itu sendiri. Ya, tidak dapat disangkal ya bahwa penampilan Islam yang sifatnya akomodatif di sini secara tidak langsung akan berdampak positif bagi upaya penegakan ya nilai-nilai kemanusiaan dibanding kekakuan sifat ya dalam beragama yang bisa mereduksi hak-hak asasi masyarakat karena cenderung berpijak kepada eksklusivisme yang berpotensi ya memonopoli kebenaran serta gampang menyulut kekerasan berbasis agama. Sikap akomodatif tentu saja harus dibedakan dari kekeringan komitmen keislaman yang menunjukkan lemahnya iman itu sendiri. Sebaliknya, sikap akomodatif justru muncul sebagai bukti ya totalitas tentang pemahaman terhadap agama yang diyakini. Begitupun mampu menjadi rahmat bagi semua orang. Ya, pada akhirnya ya sikap akomodatif yang lahir dari adanya kesadaran untuk menghargai perbedaan yang berkembang dan keanekaragaman budaya merupakan salah satu landasan yang cukup kuat dan landasan yang bisa kita katakan cukup kokoh bagi pola pikir, sikap dan perilaku yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai yang sifatnya kemanusiaan. Dengan demikian, orang tidak harus diperlakukan secara manusiawi hanya lantaran beragama Islam, tetapi lebih didasari pemahaman bahwa nilai kemanusiaan memang menjadi milik setiap orang. Sehingga Nahdlatul Ulama dalam merespon problem kebangsaan menjadikan dirinya sebagai sebuah organisasi yang kemudian terus berkembang menjadi organisasi yang besar dan dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahkan tidak seluruh perjalanan ya sejarah Nahdlatul Ulama di sini pada bangsa Indonesia dalam fase-fase yang telah dikemukakan sejak akhir abad ke-19 sampai sekarang merupakan proses yang dinamakan dengan proses tese dan antitese dalam fase pergerakan kemerdekaan. Oleh karena itu, terhadap ya jejak sejarah panjang Nahdlatul Ulama, kita membutuhkan ya tahap pemahaman sebagai berikut. Yang pertama, Nahdlatul Ulama NU prakemerdekaan pada masa ini NU tampil sebagai organisasi yang disegani oleh penjajah sehingga kekuatan ulama yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama mampu menjembatangi kepentingan Islam dan juga kepentingan bangsa Indonesia yang menjadi pilar yang membawa pengantar utama terhadap lahirnya negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan kata lain NKRI. Nahdlatul Ulama pada masa kemerdekaan dibagi menjadi 3 aspek poin. Yang pertama, masa Orde Lama Nahdlatul Ulama. Yang pertama, memutuskan dirinya menjadi partai politik hanya karena menghadapi komunis. Sebab kuatnya komunis sebagai partai politik membutuhkan pola yang sama. Sehingga Nahdlatul dengan suara yang keras akhirnya mampu mempertahankan dasar negara Pancasila. Adapun yang kedua, masa Orde Baru dengan kebijakan pemerintahan yang kuat
posisi Nahdlatul Ulama dengan kelompok Islam lainnya kembali sebagai organisasi sosial keagamaan dan sepakat mendirikan Partai Persatuan Pembangunan serta sosial tetap menjadi perhatian Nahdlatul Ulama, dan secara politik partai tersebut menjadi roda politik bagi Nahdlatul Ulama. Kemudian yang terakhir adalah masa reformasi. Di masa ini pola politik mengalami perubahan. Nahdlatul Ulama bersepakat kembali kepada khittah, yakni Nahdlatul Ulama murni sebagai organisasi sosial keagamaan dan mengambil jarak yang sama terhadap partai politik yang ada. Sehingga Nahdlatul Ulama bukan milik siapa-siapa, tetapi mereka milik potensi bagi bangsa Indonesia. Jadi dalam sejarahnya, Nahdlatul Ulama memang berdiri sebagai bentuk reaksi dari luar gerakan purifikasi, dan berdirinya organisasi ini tidak lepas dari peranan para kiai dan ulama dan dengan komunitas pesantrennya yang merupakan penyanggah untuk ulama, penyanggah utama kelompok Islam yang bersifat tradisionalis. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan keislaman. Organisasi ini dirintis oleh para kiai yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai wadah usaha mempersatukan diri dan menyatukan langkah dalam tugas memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dengan merujuk dengan salah satu imam mazhab, serta berkhidmat kepada bangsa, negara, dan utamanya umat Islam itu sendiri. Sekian dari apa yang kemudian kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kemudian kami serahkan kepada pemateri kedua untuk menjelaskan materi yang sekaitan dengan lanjutan dari materi yang kami bawakan seputar tentang biografi pendiri dari organisasi Nahdlatul Ulama, dan yang kedua tentang perkembangan pendidikan Islam pada masa organisasi Nahdlatul Ulama. Sekian dari kami kembalikan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai biografi pendiri dari organisasi Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Langsung saja, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan pendiri dari organisasi Nahdlatul Ulama yang dilahirkan pada tanggal 10 April tahun 1875 dalam penanggalan Arab bertepatan pada tanggal 24 Zulqaidah tahun 1287 Hijriah. Beliau dilahirkan di Jombang di Jawa Timur. Kemudian beliau wafat pada tahun 1947. Beliau merupakan putra ketiga dari 11 bersaudara dari pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah. Dari garis keturunan ibunya, beliau merupakan keturunan ke-8 dari Jakatingkir atau Sultan Pajang. Dari ayah dan ibu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari diajarkan dasar-dasar agama Islam dengan kokoh, sehingga sejak anak-anak telah nampak jiwa kecerdasan dan kepemimpinannya. Kemudian pada usia 13 tahun beliau telah membantu ayahnya untuk mengajar santri-santri di pesantren. Kemudian sejak usia 15 tahun beliau telah menimba ilmu di berbagai pesantren-pesantren. Mula-mulanya beliau menimba ilmu di Wonokoyo, Probolinggo. Kemudian beliau pernah menempuh pendidikan selama 5 tahun di pesantren Siwalan Sidoarjo yang dipimpin oleh Kiai Yakub. Kemudian selain ilmu yang didapatkan dari pesantren ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mendapatkan istri. Di usia 21 tahun beliau dinikahkan dengan perempuan yang bernama Khadijah yang merupakan putri dari Kiai Yakub. Tidak lama setelah beliau menikah, beliau berangkat ke Mekah bersama dengan istrinya untuk menunaikan ibadah haji. 7 bulan di sana, kemudian beliau kembali ke tanah air. Setelah meninggalnya istri dan anaknya, beliau kembali ke Mekah dan menetap selama 7 tahun
di Tanah Suci. Kemudian tidak lama beliau mendirikan sebuah pesantren yang bernama Pesantren Tebuireng. Setelah istri yang bernama Nyai Khadijah meninggal, beliau menikahi Nyai Nafiqoh. Kemudian setelah istri beliau meninggal, beliau menikahi Nyai Masruroh. Selanjutnya, perkembangan pendidikan pada masa Nahdlatul Ulama. Keberadaan pendidikan di wilayah Nahdlatul Ulama berawal dari keberadaan pesantren. Para kiai dahulu kala setelah pulang dari Timur Tengah ke Indonesia, sebagian besar dari mereka mendirikan pesantren sebagai industri pendidikan. Dikarenakan merupakan pesantren, maka ilmu yang diutamakan adalah ilmu agama atau pendidikan keagamaan, terutama ilmu fikih, hukum, dan yurisprudensi. Kemudian, karena kitab fikih kebanyakan menggunakan bahasa Arab, maka untuk memahaminya diperlukan ilmu alat berupa nahwu saraf. Jadi pesantren harus memiliki perangkat keilmuan yaitu nahwu saraf. Pada perkembangan selanjutnya, kira-kira setelah kemerdekaan terjadi pengembangan model pendidikan di pesantren. Hal ini berawal dari realitas bahwa tidak semua santri yang keluar dari pesantren itu dapat menjadi atau mampu menjadi kiai. Sementara mereka tetap membutuhkan ranah pendidikan, akhirnya mereka mendirikan sekolah di kampung yang bernama atau dinamakan sebagai madrasah. Jadi madrasah merupakan keberlanjutan dari pesantren itu sendiri. Mungkin hanya itu yang sempat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.